Salam bahagia. Saya Leli Setianingsih, CGP Angkatan 1 dari Kota Malang akan melakukan praktek coaching dengan coach rekan saya Amalia. Bu Amalia, seorang guru PJOK, mengalami kendala dalam pemberian dan penilaian tugas proyek pada murid-muridnya. Karena pelajaran yang diampu adalah olahraga, maka setiap bulan pasti ada penugasan bagi murid untuk membuat karya berupa video olahraga. Nah, saat memasuki bulan ketiga di semester genap ini, Bu Amelia merasa tanggung jawab dan kedisiplinan murid semakin berkurang. Murid kurang antusias dalam mengerjakan tugas, bahkan mengumpulkan tugas proyek tersebut. Bu Amalia mengalami kebingungan karena penilaian praktek untuk unjuk kerja psikomotor sangat penting dalam pelajaran PJOK. Bu Amelia memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baiklah, berikut adalah dialog tentang praktek coaching yang dilakukan oleh Leli dan Amalia. Kita simak bersama-sama. Pagi Bu Leli. Aduh, lagi sibuk ya? Selamat pagi Bu Amel. Lagi ngapain ini? Ini saya masih menyelesaikan mengoreksi pekerjaannya anak-anak Bu. Oh, kok nggak di dalam Bu? Iya, tadi di dalam ruang guru itu banyak bapak ibu guru yang lain kok koyok gerah gitu ya Bu Amel. Oh, iya. Akhirnya saya keluar. Cari suasana segar Oh, ya? di sini kan banyak tanaman-tanaman. Gimana kabarnya Bu Leli? Di Tuhan saya sehat Bu Amel. Oh, Ya, semoga sehat terus ya. Nggih. Bu Amel gimana? Sama, habis vaksin Bu, tambah sehat harusnya. Oh iya, Karena kemarin ya. iya, karena kalau habis vaksin itu kan ya lapar ya ngantuk, jadi makan terus, tidur makan tidur. Sama berarti ya. Itu mungkin efeknya habis vaksin ya Bu ya. Iya. Saya lama nggak lihat Bu Leli. Apa karena itu Bu nggih? Jadwal kita yang nggak sama itu Bu? Oh iya biasanya kan meja kita kan hampir bersebelahan ya Bu Amel ya. Ya mungkin ini Bu Amel karena PPKM Mikro itu ya, jadwal kita WFO kan jarang ketemu. Saya masuk yang Senin, Selasa, Ibu masuk yang Rabu. Makanya nggak ketemu. Iya. Hari ini nyena sibuk kan Bu? Enggak. Koreksi. Ini nanti aja. habis ngoreksi tinggal 2 koreksian lagi Bu Amel. Iya, saya pengen nanya sih mumpung ada gitu loh. Kemarin kayaknya Bu Leli juga habis pelatihan itu kan Bu. Ya pengen sharing, siapa tahu dapat solusi dari nanti kita setelah sharing itu gitu sih. Mumpung ketemu ya Bu Mumpung Amel. ketemu. Iya. Bu Amel mungkin ada masalah. Kok ini Bukan masalah yang bagaimana gitu. Ya, namanya juga kita pengajar itu pasti kan ada gitu. ya. Ya pengen sharing aja sih, siapa tahu dari sharing kita nanti itu saya dapat gambaran gitu untuk pembelajaran gitu. PJOK. Nah, harapannya Bu Amel setelah Bu Amel diskusi sharing dengan saya, harapan Ibu apa yang diinginkan? Ya harapannya setelah sharing itu saya dapat solusi dari permasalahan yang sekarang sedang saya hadapi. Ya. Dan ke depan juga bisa melakukan pembelajaran lagi dengan lancar, anak-anak juga bisa menerima materi dengan baik gitu Bu. Iya Bu. Bentar ya Bu ya. Oke. Apa diselesaikan dulu kalau kurang jelas sih. Kalau namanya mau minta solusi itu kan apa namanya, menunggu, sabar menunggu. Sudah Bu Amel, sudah selesai sampun nggih. Oke, saya sudah siap sekarang mendengarkan Bu Amel. Monggo, sekarang Bu Amel ceritakan masalah pembelajaran yang dialami oleh Bu Amel. Jadi gini Bu, Ya. saya kira ini sebetulnya bukan masalah ini bukan hanya saya saja nggih. Ya. Mungkin semua juga merasakan dengan adanya daring seperti ini. Itu kan masih banyak sekali hambatan-hambatan. Nah, kalau bisa ya terutama yang mengajar PJOK itu kan harus bergerak. Harus bergerak. Kemudian kan saya itu merasa kesulitan untuk menyampaikan materi itu, bagaimana supaya materi gerak ini bisa betul-betul tersampaikan ke anak-anak.
Oh gitu ya. Kemudian kalau saya lihat juga untuk di bulan Januari, Februari itu masih bagus Bu, aman. Ya. Tapi masuk di bulan ketiga ini saya amati itu kok tugas anak-anak itu apa sih ya, yang mengumpulkan kok baru sekian anak, kurang lebih 40% lah Bu dari semua kelas itu. Kemudian kok motivasi juga mulai menurun. Kemudian ketepatan waktu mereka mengumpulkan biasanya paling enggak 1 minggu itu untuk satu kelas beres Bu. Oh gitu. Nah ini saya lihat loh, kok masih banyak yang goang-goang gitu nih. Itu yang bulan Maret ya Bu Amel ya. Nah, Bu Amel itu untuk penugasan ke anak-anak itu volumenya Bu setiap bulan kah atau setiap 2 minggu kah atau gimana? Itu 1 bulan itu kan harapannya 1 KG itu kan sudah selesai gitu. Jadi di bulan Januari kemarin itu saya materinya permainan bola. Ada 3 Bu. Betul. Ada voli, basket, sepak bola. Itu saya rencanakan di bulan Januari. Berikan materi lewat GC. Google Classroom ya. Kemudian juga ada penugasan. Nah, yang jadi permasalahan itu kan biasanya yang penugasan praktek Bu. Oh gitu. Tetapi untuk di bulan Januari itu nggak ada masalah, nggak ada kendala, karena dari 3 ini anak-anak kan suruh milih. Materi yang sudah diberikan, 3 milih kamu buat studi praktek pembelajaran materinya asing dan Google. Ya. Tapi silakan mau cabang apa, kalian pilih sendiri. Saya berikan kebebasan. Dan itu memang betul ya, masuk juga bervariasi. Ada yang basket, ada yang basket heterogen tadinya. Dan itu sesuai dengan anak-anak, passion anak-anak sendiri atau dengan ketersediaan alat mereka di rumah gitu. Itu yang di bulan Januari. Kemudian yang di bulan Februari bola kecil Bu. Tadi Januari permainan bola besar ya. Februari ini itu saya memberikan materi bola kecil. Nah, itu juga tugasnya saya lihat bagus Bu, antusias anak-anak. Bahkan kalau kebetulan di materi kedua ini saya berkolaborasi. Kolaborasi maksudnya Bu Amel? Dengan guru mapel lain Bu. Oh gitu. Jadi istilahnya satu tugas, satu penugasan bisa menyaut di 2 mapel. Oh gitu. Paket hemat ya Bu. Iya. Jadi saya meminta anak-anak itu mempresentasikan materi bola kecil. Oh, gitu. Dan di situ anak-anak juga bisa pilih sih. Ya. Mau bulu tangkis, gitu kan? Mau tenis meja juga bisa pilih. Gitu. Nah, isinya ya apa sih selain pandang tentang bola kecil itu yang mereka pilih, tenis meja apa, kemudian alat-alatnya apa, begitu. Cara bermainnya bagaimana. Nah, kebetulan kemarin saya berkolaborasi itu dengan guru bahasa Indonesia Bu. Oh gitu ya, keren ya Bu ya, guru Indonesia ya. Karena kan harus anak tugas akhirnya mempresentasikan. Jadi pengemasan presentasi, cara mempresentasikan itu masuk di materi bahasa Indonesia. Ranahnya guru bahasa Indonesia yang memberi nilai guru bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi isi yang dipresentasikan itu bagian saya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau nanti ada materi yang disampaikan salah di materi itu menjadi tanggung jawab saya. Kontennya. Nah terus yang dan anak-anak tertarik apa? Tadi Januari dan Februari lancar jaya ya Bu Amel ya. Nah masalah muncul mulai bulan ketiga, bulan Maret. Sudah mulai turun. Coba ceritakan Bu, masalahnya itu ada di mana Bu di bulan Maret itu Bu? Nah ini kan kebetulan di bulan ketiga ini materinya senam irama, bola besar. Nah memang di olahraga itu ada 2 yang rata-rata memang membosankan anak-anak. Ada atletik sama senam. Kalau di senam irama ini kendalanya tidak semua anak laki-laki itu menyukai untuk bergerak kan, seperti menari tuh. Ya mungkin malu ya. Jadi mereka menganggapnya aduh malu, nggak bisa lah. Bukan
Iya, saya bukan gitu ya. saya banget gitu kalau yang Iya. laki-laki. Dan perempuan pun kadang juga seperti itu, kalau mandian juga kan malu untuk diekspos seperti itu. Ya itu masalah saya, kenapa ini kok anak-anak mengumpulkan ini kok hanya sekian. Itu masalah. Berapa orang Bu sampai sekarang yang sudah mengumpulkan tugas video praktek senam irama Kalau tadi? dipresentasi semua Bu ya, Heeh. kelas 8 semua itu sekitar 40% masih Bu. Oh iya, dan itu sesuatu ya Bu Amel ya. Sesuatu banget, terus kan harus oper-oper, mana setelah ini kita harus kumpulkan nilai tengah semester kan harus. Betul. Nah, nanti kalau ada yang bolong kan ya Iya. Nah, jadi masalah lagi. iya. Dari cerita Bu Amel tadi, Bu Amel sudah cerita bahwa Januari, Februari pengumpulan tugas itu lancar. Nah, kemudian yang bulan Maret Ibu mengalami kendala karena materinya juga sudah senam irama, ya. Kemudian teknik penugasannya juga sudah berbeda ya tadi Bu Amel cerita ya, yang bulan Maret ya. Ya. Itu teknik penugasannya gimana yang bulan Maret tadi itu Bu, yang senam irama tadi? Anak-anak membuat video gerak rangkaian senam irama maksimal itu 10 menit. Ya. Jadi di 10 menit itu di situ harus ada pemanasan, ada inti, kemudian ada pendinginan. Ya. Nah, karena itu memang yang ada di dalam senam irama. Ya. Untuk musik saya minta anak-anak untuk cari sendiri sudah. Untuk gerakan silakan rangkai. Kalian bisa belajar lihat di YouTube atau di manapun sudah silakan. Nah, tapi anak-anak sepertinya mengalami kesulitan. Iya. Gitu. Oh, begitu ya Bu Amel ya. Nah, pada saat Bu Amel mengetahui antusiasnya anak-anak turun ya di pengerjaan dan juga pengumpulan tugas di bulan Maret ini tentang senam irama, komunikasi yang dijalin Bu Amel dengan anak-anak bagaimana? Bukan Bu, kan Begitu, biasanya kan gini, anak-anak itu kalau setelah dapat tugas itu kalau yang bulan Januari itu berarti kalau ada yang nggak ngerti sedikit saja itu pasti, Bu ini nanti kalau kita videonya waktunya berapa, Bu bolehkah dibantu dengan ini itu konsultasi Bu, ya mereka ya. Kalau bolanya pakai bola ini boleh atau tidak, nah itu apa Bu ya, intens gitu. Mereka Nah, proaktif gitu ya, proaktif ya. Nah sekarang di bulan ketiga ini, saya tidak tahu mengapa tidak ada komunikasi yang sama seperti di bulan 1 dan 2. Gitu. Jadi makanya saya bertanya-tanya kenapa ini anak-anak ya, itu. Apakah tugas saya yang terlalu berat gitu ya? Itu mereka punya masalah lain. Gini Bu Amel, tadi Bu Amel di bulan Januari dan bulan Februari tadi anak-anak kan mengumpulkannya sesuai dengan harapannya Bu Amel. Nah, mungkin di bulan Maret Bu Amel mau melakukan apa, strategi apa? Kira-kira Bu Amel punya strategi apa supaya anak-anak ini antusiasnya kembali lagi normal gitu loh Bu? Kalau melihat sekarang ini turun Bu ya. Terus bulan-bulan kemarin itu lancar. Saya jadi berpikir kembali. Apa saya tidak mengambil dari beberapa bulan ke belakang itu yang digabung-gabungkan gitu, supaya anak-anak bisa meningkat lagi antusias dan motivasi belajarnya gitu. Kalau saya kok berpikir gini sih, saya seperti di bulan 2 itu bagaimana ya Bu? Artinya saya berkolaborasi dengan beberapa mapel gitu, jadi anak-anak biar tidak keberatan gitu. Ya itu mungkin ide yang bagus Bu Amel. Tapi Bu Amel juga rencananya kolaborasinya itu juga dengan mapel apa yang di senam irama ini. Ibu harus tentukan ya kira-kira mapel apa sih yang cocok gitu ya Bu ya, supaya nanti tugasnya sesukses yang bulan Februari ya. Jadi kalau saya pikiran gini Bu, kan matanya senam irama, bergerak, pakai musik, joget-joget, menari lah. Nah saya kan bisa gandeng dengan, kalau musiknya mungkin dengan guru seni. Gitu ya, betul. Pas seni mungkin pas materi seni musik gitu ya. Kemudian untuk gerakannya, kok saya kemarin tertarik lihat di kelas 8B Bu, pas Bu Leli itu pas saya nerangkan matematika itu ada gini, nggak tahu saya ngomong apa gitu. ini Bu,
ini saya di kelas 8B itu ya. Iya. Itu materi itu Bu Amel. Kita belajar materi unsur kubus dan balok. Oh, ada Jadi, yang gini. Ini artinya Gulali gini. titik sudut. Oh, Heeh. terus gulali juga gini-gini. Oh ya, ini itu artinya rusuk Itu depan. kalau di sana saya bisa gini. Tuh. Oh ya, Dua. Oh gitu, ya. Terus gulali juga ada yang gini. Apa itu Bu? Yang gini. Oh juga. ya, Bu Amel perhatikan sekali ya. Iya, pas Ini tuh lewat diagonal kubus balok Bu. Oh, itu di senam juga ada Bu. Oh Ada gitu ya. gerakannya. Heeh. Nah, ini Nah, untuk itu- otot lengan. Nah, Ya, bisa. ya. Nah itu ide yang bagus Bu Amel. Mungkin bisa dikolaborasikan. Setuju saya. Iya. Jadi nanti berarti di matematika, Ya. guru seni budaya, dan PCUK. Oh gitu Satu ya. tugas, 3 nilai dapat. Oke, keren. Ketemu solusinya ya Bu. Iya. Oh iya, tanpa sengaja Bu ya. Oh iya. Oke. Nah, Bu Amel, bagus itu tadi disimpan dulu ya Bu ya. Iya. Strateginya Bu Amel sudah menemukan kolaborasi 3 mapel malah ini ya. Iya. Tadi cuma 2 mapel, sekarang Ibu 3 mapel. Nah, terus Bu Amel, untuk strategi ini Bu memperbaiki komunikasi dengan anak-anak. Oh, Heeh. jadi sih rencana itu dari yang beberapa minggu ini, Ya, itu kan sudah kelihatan Bu, yang turun siapa, yang belum siapa gitu kan. ya. Itu kan berusaha saya hubungi lagi. Saya menjalin komunikasi dengan anak-anak. Heeh. Permasalahannya apa, mengapa bisa menurun gitu ya. Nah itu saya perlu komunikasi dengan anak-anak, menjalin komunikasi dengan anak-anak Oh gitu, ya. supaya kalau memang karena dulu saya menunggu anak-anak, Heeh. Ibu Sekarang- cenderung diem menunggu anak-anak ya. anak-anak sudah aktif kan Bu, Ya. saya tanpa minta anak-anak sudah aktif untuk bertanya dan sebagainya. Heeh. Dan sampai dengan hari ini kok tidak ada komunikasi. Nah Ya. mungkin saya bisa ngalahin lah saya dulu yang apa namanya Menghubungi ya, anak-anak. menghubungi. Mungkin dengan seperti itu anak-anak juga merasa oh ternyata kalau aku nggak ngerjakan itu ya guru ngerti, Oh, perhatikan gitu. gitu. Ya. Masa aku tak ngarap ya. Oh gitu, ya. Iya. Keren itu, bagus Bu. Itu idenya Bu Amel untuk mengalahi ya, melakukan komunikasi duluan ke anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan. Dengan cara begitu mungkin anak-anak merasa, loh kok saya dihubungi gurunya, kan seneng ya Bu Amel ya. Ya. Oke, bagus, luar biasa Bu Amel. Lah, lalu gini Bu Amel, dari cerita jenengan tadi tentang masalah yang Bu Amel hadapi, terus Ibu juga tadi secara langsung menjelaskan strategi-strategi yang akan Ibu lakukan. Bu Amel, kira-kira rencana aksi yang mau dilaksanakan ke depannya apa saja Bu? Rencana aksi yang Ibu mau lakukan? Untuk rencana Rencana aksinya yang Ibu mau pakai untuk mengatasi masalah Ibu ini tadi. yang pertama saya menentukan materi dulu kan tadi sudah senam ya. Kemudian dengan mapel apa saja. Nah itu dengan video itu video apa namanya, videonya pembuatan itu yang videonya itu bagaimana, nanti video yang bagaimana gitu ya. Nanti saya yang menentukan. Ibu langsung yang menentukan. Kemudian yang kedua dari hasil kan kita ketika ini kan harus diskusi dulu Bu dengan guru 3 guru mapel nggih. Nah dari situ nanti sudah ada kesepakatan dan gitu. saya inginnya pembuatan video seperti ini. Nah nanti biar yang mapel ini bisa juga menyesuaikan materi yang kiranya masuk. Oke. Kemudian yang kedua, selama proses berjalan, ketika masih ada yang tidak sesegera mungkin, saya harus menjalin komunikasi dengan anak-anak yang mengalami kesulitan ya Bu Amel ya, mahasiswa murid yang mengalami kesulitan. Terus kemudian yang ketiga, saya juga harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang tadi Bu, ada dengan wali kelas misal, terus orang tua misal. Nah, itu memang perlu. Orang tua dilibatkan untuk ya Bu, untuk membantu anak-anak juga ya. Jadi selain mengidentifikasi siswa tadi, kemudian menunjukkan video, berdiskusi dengan guru-guru mapel, juga dengan wali murid. Oh gitu, ya. Kemudian lagi Bu Amel, setelah ini semuanya terrealisasi ya, rencana aksi Ibu ke anak-anak itu gimana? Ke muridnya? Ke anak-anak saya mensosialisasikan. Oh ya. Di tengah jalan tadi seperti saya ungkapkan, kalau masih ada kendala saya hubungi mereka. Itu anak-anak yang kemarin sudah mengumpulkan sudah nggak usah lagi ya, sudah beres. Ini yang anak-anak yang kesulitan tadi ya. Terus
yang paling penting adalah saya perlu menjalin komunikasi juga dengan orang tua. Ya. Karena mau tidak mau, orang tua harus paham. Supaya orang tua di rumah juga bisa mendampingi, Bu. Mau tidak mau peran orang tua itu kan sangat besar kalau dari Betul. Kita butuh mereka ya Bu Amel. Seperti itu supaya tugas nanti bisa terselesaikan dengan baik, tepat waktu dan hasilnya maksimal. Ya, bagus sekali Bu Amel rencana aksi yang sudah Ibu rancang tadi. Tapi tak terasa loh Bu Amel. Kira-kira Bu Amel merasa sudah menemukan solusi apa tidak dari masalahnya Ibu? Iya ya Bu ya. Berarti ini tadi kan secara tidak langsung ini air, tapi tanpa disadari. Iya. Solusi bisa jadi solusi. Iya Bu Amel memang keren, luar biasa, guru yang luar biasa. Karena sharingnya dengan Bu Lali. Ya terus Bu Amel, rencana aksi yang Ibu tadi sudah ceritakan tadi, kapan kira-kira Bu Amel mau melakukan rencana aksi itu Bu? Ya karena mumetnya sudah kemarin-kemarin Bu ya, mumetnya dan pengen hilang ya, harapannya segera Bu. Ya. Saya pinginnya ya segera, karena apa? Kita tahu kita juga harus segera setor nilai PTS. Ya oke. Nilai tengah semester. Nah kalau ini tidak terselesaikan masih ada satu yang goang nanti Bu. Untuk itu PR lagi, harapan saya sesegera mungkin. Oke. Ya baik Bu Amel, nanti Bu Amel semoga sukses ya. Nah nanti dalam Ibu merencanakan aksi nyata itu Bu Amel, tadi mungkin diceritakan kembali Ibu butuh siapa saja untuk membantu Ibu melancarkan goalnya, solusinya Bu Amel ini tadi. Yang jelas saya butuh guru matematika. Saya boleh lihat ini. Saya lagi ya. Iya, siap. Apa sih materinya gitu. Siap. Saya bikin gerakan gini, ternyata enggak cocok dengan materi matematika saya. Ya, siap Bu Amel. Nah, harapannya kan bisa nyambung Bu materi matematika dengan olah geraknya itu tadi. Nah, bisa klik lah. Kemudian dengan guru seni budaya. Oke. Nah, kemudian wali kelas Bu. Wali kelas nanti akan mensosialisasikan di grup wali murid. Kita butuh secara wali otomatis kelas. juga butuh wali murid. Ya nanti akan pantau anak-anak di rumah. Seperti itu. Bagus, satu lagi surprise Bu. Kadang saya Pak Dedi butuh tip misalnya untuk musik. Gitu. Ya. Pak Dedi butuh gitu. Ya. Butuh surprise lah. Ya Bu. Itu banyak yang terlibat ya di penjalanan rencana aksi Bu Amel. Nah terus gini Bu Amel, Bu Amel ke depannya ini komitmennya apa untuk realisasi rencana aksi tadi, yang komitmen yang akan Ibu laksanakan? Jadi setelah sharing seperti ini saya beranggapan seperti ini Bu. Oh ternyata dengan sharing itu akan banyak menambah wawasan kita. Dan secara tidak langsung ternyata kita bisa menemukan. Ternyata Bu Amel sendiri bisa gitu loh ya. Dan mungkin itu akan saya lakukan ke depannya. Sharing dengan teman-teman yang lain, bisa dengan GMPS, atau bahkan bisa GMP kota ya. Boleh, monggo ya. Atau dengan teman di sini yang lain. Ya. Gitu ya. Jadi biar saling berbagi lah Bu, bertukar pikiran. Oh ternyata kita bisa. Siapa tahu nanti saya juga bisa dengan guru PS, guru agama, diajak kolaborasi. Iya. Bagus Bu Amel. Ya. Nggak ada komitmen lain Bu? Komitmen lainnya dengan banyak sharing itu akan banyak menemukan solusi. Ya. Kemudian juga manfaat untuk anak-anak. Ke depan kita bisa memberikan materi dengan baik, anak-anak juga bisa menyerap dengan baik. Kita juga tahu kesulitan anak di mana, dan kita bisa mencarikan solusi untuk anak-anak. Sehingga kita bisa tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak. Oke. Jadi bukan hanya kita ini tugas garapan Kak Ro aku pokoknya kudu kumpul. Tapi jadi membangun komunikasi yang baik juga dengan murid-murid kita ya Bu Amel ya. Baik Bu Amel, komitmen Ibu luar biasa. Nah, semoga hasil diskusi kita hari ini itu bisa membantu Bu Amel untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Amel tadi. Ya, mungkin ada lagi Bu yang Ibu mau ceritakan. Bisa lebih bagus gitu Bu. Ya, sama ya, kita sama belajar. Untuk permasalahan sudah tidak ada sih Bu. Ya, sudah. Gimana perasaannya Bu Amel sekarang? Jadi plong, lega dan sudah punya gambaran. Oh ya, jadi ke depan harus bagaimana saya sudah tahu apa yang harus saya persiapkan sekarang. Oh gitu, ya.
waktunya makan siang Bu. Oh ya, Bu Boleh. Amel sudah lapar ya, udah Iya. banyak cerita ya, terkuras Jangan energinya masih ya. lanjut, Ya, saya mau ke silakan. TU Bu Amel, tapi kalau Bu Amel sudah nggak ada sesuatu lagi, saya izin ke TU ya Bu. Oke, saya Ya. juga mau Bu ini makan siang. Oh ya wes, semangat ya Bu Amel, Terima selalu kasih. selalu Masukannya Bu berkreasi, Lali. berinovasi. Terima kasih masukannya. Ya paling tidak Sama-sama bisa Bu Amel. membuat saya sedikit plong gitu. Ya, ya, sukses selalu. Monggo. Ya, mari Bu Amel. Selamat siang. Selamat siang Bu.